Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alim min Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu lagi dengan bulan Ramadan, dan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk kesyukuran kita yang berikutnya dengan pertemuan bersama bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengisi bulanan agung ini dengan sebaik-baik persembahan ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan dengan itu nilai ibadah kita insya Allah akan jauh berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Man tatawwa'a fihi ay fi syahri Ramadan bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fima siwah." Siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka nilai pahalanya di sisi Allah seperti ibadah fardu yang dilakukan di bulan yang lainnya. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fima siwah. Lalu siapa yang berbuat ibadah fardu, melakukan amalan yang wajib di bulan Ramadan, diganjar oleh Allah seperti 70 kali ibadah fardu di bulan yang lainnya. Inilah bulan bagi kita umat Islam untuk berpanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan yang cukup menarik, dituliskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau yang terkenal Lataiful Ma'arif. Beliau berkata, "Inna min asbabi mudha'afatil ujuri thalatha." Ada di antaranya 3 sebab yang membuat orang yang beribadah nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Imam Ibnu Rajab, syaraful makan, kemuliaan tempat. Orang yang ibadah di tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka nilai pahalanya tak sama dengan tempat-tempat yang lainnya. Inilah yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidil haram." Salat di masjidku ini, kata beliau, maksudnya di Masjid Nabawi di kota Madinah, 1000 kali lebih baik dibandingkan salat yang dilakukan di tempat-tempat yang lainnya, illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Kenapa berbeda? Di riwayat yang lain dikatakan di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali lebih baik dibandingkan solat-solat di tempat yang lainnya.
Kenapa dimuliakan? Karena Allah memuliakan tempat di mana ibadah itu dilakukan. Ini yang pertama kata beliau. Yang kedua, dilipat gandakan pahala orang yang beribadah karena syaraful amil, kemuliaan orang yang melakukan ibadah itu sendiri. Dan kata beliau yang kedua ini khassah, khusus untuk para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang pernah diungkapkan oleh Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Diulang-ulang oleh Nabi, la tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, law anna ahadakum anfaqa mithla jabali uhudin zahaba, sekiranya di antara kalian termasuk kita yang hidup hari ini berinfak sebesar gunung Uhud semuanya emas, ma adraka mudda ahadihim, sekali-kali tidak akan menyamai segenggaman tangan sedekah yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Wala nasifahum, bahkan takkan menyamai separuh genggaman tangan sedekah yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Wala nasifahum, bahkan tak sampai juga seperempatnya. Kenapa berbeda? Karena Allah memuliakan orang yang melakukan ibadahnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, kalau syaraful makan, kemuliaan tempat mahdud, terbatas. Tak semua orang dari umat Islam di belahan bumi manapun yang bisa sampai ke Mekah Madinah. Kalaulah syaraful amil mahdud, terbatas untuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim memberikan sebab yang ketiga. Kalau orang ibadah bersamaan dengan sebab yang ketiga ini, nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga ini? Syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Namanya waktu, maka siapapun orangnya, dimanapun dia berada, mau dia orang biasa, mau dia orang hebat, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia di Palembang, mau dia di Jakarta, mau dia di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Asia, mau di Eropa, dimanapun dia berada, selagi mana ibadah itu bersamaan dengan waktu yang Allah muliakan, maka ibadahnya dan nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh yang terbaik apa di antara waktu yang dimuliakan Allah? Inilah bulan yang kita sudah sampai di hari yang pertamanya ini, bulan suci Ramadan. Maka seluruh ibadah di bulan Ramadan nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu sadaqati afdal? Rasul, sedekah apa yang paling utama? Kata Nabi, sadaqatun fi Ramadan, sedekah infak yang kau keluarkan di bulan Ramadan. Ibadah yang lainnya juga sama. Nabi mengatakan masalah umrah misalnya, Nabi bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan, wa fi riwayatin hajjatan ma'i. Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan menyamai nilai pahalanya seperti ibadah haji. Dalam riwayat yang lain dikatakan seperti ibadah haji bersamaku. Mengapa berbeda nilainya di bulan Ramadan? Karena waktu Ramadan, waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, inilah kesempatan kita untuk berpanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan tahun ini, walaupun kita berada di suasana wabah pandemi COVID-19 ini, insya Allah dan mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita, keinginan kita, dan tekad kita untuk mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik persembahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ingin sekali saya katakan bahwa walaupun di tengah-tengah wabah ini, Ramadan datang dengan kesempurnaan kemuliaannya. Ada atau tak adanya wabah, Ramadan datang, dia membawa semua kemuliaan, semua keberkahan, dan semua kesempurnaan nilai mulia yang dikandung di dalamnya. Maka gunakanlah waktu yang ini dengan sebaik-baiknya, karena seluruh waktu Ramadan menjadi mulia. Siangnya mulia, malamnya mulia, jam demi jamnya mulia, menit demi menitnya mulia, detik demi detiknya mulia. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala puasa kita di bulan Ramadan, dengan ibadah kita di bulan Ramadan, pada akhirnya disematkan gelar sebagai orang-orang yang bertakwa. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.